Shalom, salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Bertemu lagi dengan kami dalam renungan harian HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami pada hari ini. Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat berbuah di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Nats renungan buat kita pada hari ini, Senin 24 Juli 2023, tertulis dalam Efesus 4 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah pernah dan bahkan sering berbicara mengenai kasih. Dalam satu hari kita pasti banyak mengatakan tentang kasih, baik terhadap keluarga kita, terhadap saudara-saudara kita, terhadap teman-teman kita, terhadap saudara-saudara kita yang ada di gereja. Namun yang menjadi masalah dan sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kita sering dengan mudah mengatakan, aku mengasihimu, aku mengasihi kalian. Namun ketika kita diminta untuk melakukan tindakan kasih, ketika kita diminta untuk menunjukkan kasih sesuai dengan apa yang kita katakan, kita sangat sulit untuk melakukannya. Kita membuat alasan-alasan untuk menolaknya. Kita berpikir dahulu sebelum melakukannya. Itulah mengapa dikatakan sesuatu yang dengan mudah kita ucapkan, belum tentu juga dengan mudah kita lakukan. Itulah mengapa orang yang sering dengan mudah mengatakan sesuatu, sering dengan mudah mengatakan, aku mengasihimu, namun sulit untuk melakukannya, sama saja dia adalah pribadi yang omong kosong, pribadi yang hanya diomongan saja. Jika kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, sudah berapa banyakkah perkataan kita yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita? Mungkin kita bisa menghitungnya masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, nasihat Rasul Paulus dalam surat Efesus pasal 4 ini berhubungan dengan kesatuan jemaat, di mana Paulus merasa harus perlu memperingati akan kesatuan tersebut. Rasul Paulus menyadari bahwa tidaklah mudah untuk menjalin suatu hubungan, tidaklah mudah untuk menjalin suatu perkumpulan.
apalagi di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, banyak sekali orang-orang dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda, dengan pandangan-pandangan yang berbeda, dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Apalagi dalam perbedaan itu tersirat adanya suatu kepentingan pribadi. Hal itulah yang menjadi faktor utama yang menjadi penghambat akan suatu hubungan dalam perkumpulan yang baik. Sejatinya jemaat pasti dapat bersatu, pasti dapat menjalin hubungan yang baik ketika sehati, ketika sepemikiran, ketika memiliki tujuan yang sama. Tentu faktor penghambat itu tidak akan menjadi penghalang di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu untuk menjalin suatu hubungan yang baik terhadap sesama, terhadap orang-orang di sekitar kita, yang terpenting itu adalah tidak mementingkan kepentingan pribadi, tidak mementingkan keinginan pribadi, tetapi mengutamakan kepentingan bersama. Jemaat harus mampu, kita juga harus mampu memahami dan melaksanakan segala sesuatu dengan berdasarkan kasih. Kasih yang melandasi pekerjaan itu adalah kasih yang mengenal sesama seperti kita mengenal diri kita sendiri. Kasih yang berasal dari Allah yang Esa, yang mendorong dan melahirkan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, serta kasih yang melandasi ajaran Kristus dan Roh Kudus. Tanpa keluar dari pemahaman kasih yang demikian, kita tidak akan dapat melakukan pekerjaan merajut kesatuan secara konsisten dan kontinu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tunjukkanlah kasih melalui tindakan kita, bukan melalui perkataan saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami, masih melindungi kami sampai pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami, melakukan aktivitas kami berlandaskan kasih yang daripada-Mu. Engkaulah yang melindungi kami, umat-Mu, dimanapun kami berada. Engkaulah yang selalu menyertai kami. Tuhan, segala aktivitas yang akan kami lakukan pada satu hari ini, Engkaulah yang menyertai kami, agar apa yang kami lakukan dalam satu hari ini sesuai dengan keinginan-Mu. Ya Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.